Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Bu Yustiana dalam pembelajaran matematika. Hari ini Bu Yus akan menyampaikan materi tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat baru itu dapat disusun dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara X kurangi X1 dikalikan X kurangi X2 sama dengan 0. Ini disebut dengan cara memfaktorkan. Oke. Yang kedua, X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini disebut dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kalian ketahui kan, jumlah akar itu kan X1 tambah X2. Kalau hasil kali akar itu X1 kali X2. Berikutnya, sekarang ke contoh soal. Perhatikan. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 5. Ya, dari soal ini diketahui bahwa akar yang pertama X1 itu 3 dan akar yang kedua yaitu 5. Jadi dari soal kita ketahui X1-nya 3, X2-nya 2. X2-nya 5, gitu ya. Nah, cara yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Tadi kan kita punya rumus ini, memfaktorkan itu X kurangi X1 kalikan X kurangi X2 sama dengan 0. Dari itu kita tinggal memasukkan rumusnya ini ya. Nah, tinggal masukkan X dikurangi X1-nya berapa? Oh, dari soal 3, masukkan 3. Lalu kalikan X kurangi X2. X2-nya berapa? Oh, 5. Berarti tinggal dimasukkan sama dengan 0. Kalau sudah kita kalikan ya. X kali X ini ketemunya X kuadrat. X dikali min 5 ini hasilnya negatif 5X. Lalu bagian sini min 3 kali X ketemunya min 3X. Lalu min 3 kali min 5. Min kali min hasilnya plus 15 sama dengan 0. Hasilnya berarti disederhanakan, yang ini ada X, ini ada X jadikan 1, diringkes menjadi X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat ya, yang akar-akarnya 3 dan 5. Itu. Berikutnya cara yang kedua, yaitu dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Tadi kan sudah diketahui X1 akar pertama 3 dan X2 akar yang kedua 5. Kalau pakai rumus yang kedua dengan cara jumlah dan hasil kali akar, berarti ini masukkan rumusnya X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 kalikan X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, berarti ini X kuadrat tetap dikurangi X1-nya berapa? Oh, dari soal 3, masukkan sini 3. Plus X2, X2-nya berapa? Oh, 5, masukkan sini 5. Kalikan X ya. Ditambah X1-nya itu 3 dikali X2-nya 5 sama dengan 0. Tunggu, berarti tinggal carikan X kuadrat dikurangi 3 tambah 5 itu 8X ditambah 3 kali 5 itu 18 sama dengan 0. Dengan cara yang berbeda tetapi hasilnya sama ya. Yang ini cara pertama dengan memfaktornya hasilnya X kuadrat min 8X tambah 15 sama dengan 0. Dan cara yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar juga hasilnya X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Gitu nggih. Berikutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang berhubungan dengan persamaan kuadrat lain. Di sini misalkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan akar-akarnya X1 dan X2, maka persamaan kuadrat baru, PK itu persamaan kuadrat baru, dapat disusun dengan ketentuan berikut. Yang pertama, jika akar-akarnya itu X1 ditambah K itu konstanta, angka, dan X2 juga ditambah K, konstanta atau angka,
Maka persamaan kuadrat barunya rumusnya seperti ini. X kuadrat ditambah B min 2X kalikan 2K kalikan X ditambah C min K kali B ditambah K kuadrat sama dengan 0. Itu nggih. Dari sini kita harus tahu A, B, C-nya ya. Dasarnya harus tahu nilai A, nilai B, dan nilai C dari persamaan kuadrat yang awal. Yang kedua, apabila jika akar-akarnya itu K kali X1 dan K kali X2. Jadi ini lawannya ya. Kalau yang pertama tadi adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian. Perkalian dengan konstanta angka yaitu K. Maka persamaan kuadrat barunya rumusnya adalah seperti ini. A X kuadrat ditambah K pengalinya tadi B kali B kali X ditambah K pangkat 2 atau K kuadrat kalikan C sama dengan 0. Itu yang kedua. Terus berikutnya yang ketiga sekarang. Jika akar-akarnya itu X1 per K dan X2 per K, maka persamaan kuadrat barunya, ini berarti pecahan ya, pecahan. Ya, menjadi persamaan kuadrat barunya adalah rumusnya X kuadrat ditambah B per K X ditambah C per K kuadrat sama dengan 0. Dan yang terakhir, jika akar-akarnya itu kebalikannya, seper X1 dan seper X2, maka persamaan kuadrat barunya rumusnya adalah kebalikan, berarti dibalik ya, menjadi CX kuadrat ditambah BX ditambah A sama dengan 0. Oke. Nah, agar lebih paham kita berikan contoh soalnya. Perhatikan. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah pertanyaan pertama, X1 tambah 2 dan X2 ditambah 2. B, 3 kali X1 dan 3 kali X2. Dan yang terakhir C, 1 per X1 dan 1 per X2. Kita jawab. Yang pertama dulu, dari soal tadi kan diketahui persamaan kuadrat lamanya ini X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0 ya. Nah, kita cari dulu A-nya berapa? Oh, A-nya 1, B-nya 5, C-nya 4. Jadi dasarnya harus tahu nilai A, nilai B, nilai C dari soal kuadrat lama, persamaan kuadrat yang lama. Terus pertanyaan pertama, akar-akarnya itu X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Oh, berarti pengalinya itu K, berarti kan rumusnya X1 plus K dan X2 plus K. Oh, K-nya itu 2. Nah, padahal rumus persamaan kuadrat baru yang diketahui akar-akarnya itu X1 plus K dan X2 plus K itu seperti ini. X kuadrat ditambah B kurangi 2K kalikan X ditambah C kurangi K kalikan B ditambah K kuadrat sama dengan 0. Dari rumus ini tinggal dimasukkan angka-angka yang diketahui, nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai K, menjadi X kuadrat ditambah B. B-nya berapa? Oh, B-nya 5 dikurangi 2 kali K. K-nya berapa? Oh, sini 2 kalikan X ditambah C. C-nya berapa? Oh, C-nya 4 dikurangi K. K-nya berapa? 2. Sini 2 kalikan B. B-nya berapa? Oh, B-nya 5 ditambah K kuadrat. K-nya tadi kan 2 kuadrat sama dengan 0. Terus kita kerjakan menjadi X kuadrat ditambah 5, 2 kali 2 4, 5 min 4X plus ini tetap 4, 2 kali 5 itu 10 ditambah 2 kuadrat itu 4. Nah, kita sederhanakan sekarang menjadi X kuadrat 5 kurangi 4 kan 1, 1X, satunya nggak usah ditulis, menjadi X saja.
Lalu yang konstanta saja 4 kurangi 10 ditambah 4 berarti negatif 2. Jadi hasilnya persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat ditambah X kurangi 2 sama dengan 0. Itu nggih, itu sudah terjawab yang pertanyaan yang pertama. Berikutnya pertanyaan kedua. Jika akar-akarnya pengalinya dari akar-akar awal yaitu 3x1 dan 3x2, berarti K-nya pengalinya itu 3. A-nya tadi 1, B-nya 5, C-nya 4. Tinggal masukkan rumusnya. AX kuadrat ditambah K kalikan B kalikan X ditambah K kuadrat kalikan C sama dengan 0. Hasilnya, yuk kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. A-nya berapa? Oh, A-nya 1. Masukkan 1 kali X kuadrat ditambah K. K-nya berapa? Oh, 3. Kalikan B. Oh, B-nya 5. Kalikan X plus K kuadrat. K-nya 3. Berarti 3 kuadrat kali C. Oh, C-nya 4 sama dengan 0. 1 kali X kuadrat. X kuadrat. 3 kali 5 15X ditambah 3 pangkat 2 itu 9 kalikan 4. Hasilnya menjadi X kuadrat ditambah 15X ditambah 36 sama dengan 0. Itu nggih. Pertanyaan kedua sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Jika akar-akarnya itu berlawanan, berkebalikan. Seper X1 dan seper X2. Ya, berarti dibalik. Ya. Rumusnya CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Tinggal dimasukkan yang sudah diketahui seperti ini tadi. Ya, berarti C-nya berapa? 4. Berarti 4X kuadrat ditambah BX. B-nya berapa? Oh, B-nya 5. Berarti 5X plus A. A-nya berapa? A-nya 1 sama dengan 0. Hasilnya menjadi 4X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 sama dengan 0. Gitu nggih? Pertanyaan 1, 2, dan 3 sudah terjawab semua. Nanti silahkan kalian cermati. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas bersama. Gitu nggih? Saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.